Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya wal mursalin sayyidina maulana Muhammad wa ala alihi wa ashabi ajmain, amma ba'du. Selamat bertemu kembali dengan saya Muhammad Ajib di channel Kampung Ilmu. Channelnya orang-orang yang tetap istiqomah mencari ilmu. Pada kesempatan ini saya akan menyampaikan materi kajian Al-Ghazwul Fikri yang ketiga, yang akan membahas sarana-sarana Ghazwul Fikri. Sarana-sarana Ghazwul Fikri. Setelah Perang Dingin berakhir, Barat memiliki pandangan dan kebijakan khusus terhadap Islam. Di masa Perang Dingin, komunisme dianggap sebagai musuh utama oleh Barat, sehingga seringkali Barat bersama-sama dengan Islam menghadapi komunisme, seperti yang terjadi di Afghanistan. Tapi setelah komunis runtuh, Barat menetapkan Islam sebagai musuh baru, pengganti komunisme. Karena Islam dipandang sebagai ancaman potensial bagi Barat, atau Islam dipandang sebagai isu politik potensial untuk meraih kekuasaan Barat, maka berbagai upaya dilakukan untuk menjinakkan dan melemahkan, mengalahkan Islam. Tujuannya tidak lain adalah bagaimana hegemoni Barat di dunia Islam tetap eksis, kokoh, sekaligus mengamankan proyek-proyek kristenisasi, imperialisme modern, dan orientalisme. Secara umum, taktik dan cara yang mereka lakukan ada 4 macam, yaitu pertama tasykik. Tasykik yaitu menimbulkan keraguan-raguan dan pendangkalan dalam jiwa kaum muslimin terhadap agamanya. Yang kedua tasywih, yaitu pengaburan. Caranya dengan penggambaran buruk tentang Islam, tujuannya untuk menghilangkan kebanggaan kaum muslimin terhadap Islam. Yang ketiga tahdzib, yaitu pelarutan, pencampuradukan antara talbis antara pemikiran dan budaya Islam dengan pemikiran dan budaya jahiliyah. Keempat taghrib atau westernisasi, pembaratan, yaitu mendorong kaum muslimin untuk menyenangi dan menerima pemikiran, kebudayaan, gaya hidup, dan apa saja yang datang dari Barat. Menurut David E. Kaplan, bahwa sekarang Amerika Serikat telah menggelontorkan dana puluhan juta dolar dalam rangka kampanye untuk bukan hanya mengubah masyarakat muslim, tapi juga untuk mengubah Islam itu sendiri. Kaplan menambahkan bahwa Gedung Putih telah menyetujui strategi rahasia bagaimana mempengaruhi apa yang terjadi di dalam Islam. Maka sekurang-kurangnya di 24 negara mayoritas Islam atau di 24 negara Muslim, Amerika Serikat diam-diam telah mendanai radio Islam, acara-acara TV, kursus-kursus di sekolah Islam, pusat-pusat kajian, workshop politik, dan program-program lain yang mempromosikan Islam moderat versi Amerika Serikat. Asalibul Ghazwul Fikri lil alam islami. Sarana-sarana Ghazwul Fikri di dunia Islam. Louis ke-9, Raja Perancis, setelah kepulangannya dari Perang Salib di Mesir, menyatakan bahwa sesungguhnya tidak mungkin mendapatkan kemenangan atas kaum muslimin lewat peperangan. Akan tetapi, dimungkinkan menang terhadap mereka dengan menggunakan sarana-sarana tertentu. Seperti, pertama, menyebarkan perpecahan di antara pemimpin-pemimpin umat Islam seperti yang pernah terjadi, yaitu perang antara Irak dan Iran pada tahun 1981 yang korbannya itu konon sampai 1 juta orang. Kemudian dikobarkan lagi perang antara gerakan pembebasan rakyat Sudan yang berbasis di selatan dengan Umar al-Bashir pada tahun 1989. Yang kemudian sekarang ini pecah Sudan itu, ada Sudan Selatan dan ada Sudan Utara. Kemudian perang Irak pasca Saddam Hussein disusul oleh perang Suriah yang sampai sekarang ini belum jelas. Tentang perang Irak dan Iran, penasihat politik Jimmy Carter
dari Amerika Serikat menyatakan bahwa perang itu dilakukan sebagai jawaban terhadap provokasi tidak henti-hentinya yang dilakukan oleh Imam Khomeini dan sahabat-sahabatnya. Kedua, mendukung negara-negara Islam dan Arab dikendalikan oleh para pemimpin dan pemerintahan yang tidak baik, atau memastikan bahwa para penguasa baru di wilayah-wilayah Islam berasal dari kelompok-kelompok nasionalis atau sekuler atau sosialis komunis. Pokoknya bukan kelompok Islam. Maka tidak mengherankan kalau banyak penguasa Timur Tengah sampai saat ini adalah mereka yang merupakan alumni pendidikan Barat yang berpaham ideologi sekuler. Mungkin bentuk negaranya adalah negara Islam, tetapi di dalam menjalankan roda pemerintahannya itu sekuler. Ini juga penting untuk menjadikan mereka pemerintahan boneka, seperti pengangkatan dinasti tiran dan korup pimpinan Shah Muhammad Reza Pahlavi Iran. Ini jelas boneka Amerika yang kemudian ditumbangkan oleh Imam Khomeini. Dalam hal ini ayat Allah mengatakan bahwa agar bisa menggunakan secara bebas sumber daya kaum muslimin yang melimpah, pemerintah Amerika telah menempatkan jutaan orang terhormat dalam cengkraman agen-agen mereka. Sekali lagi, agar bisa menggunakan secara bebas sumber daya kaum muslimin yang melimpah, pemerintah Amerika telah menempatkan jutaan orang terhormat dalam cengkraman agen-agen mereka yang tidak memiliki kualitas sebagai manusia. Amerika menutup mata atas hak-hak ratusan juta kaum muslimin, menegakkan kejahatan sebagai penguasa atas nasib mereka, mendukung rezim-rezim ilegal di negara-negara Islam, dan mendukung pemerintahan batil Israel untuk merampas hak-hak kaum muslim Palestina dan mencabut kebebasan mereka. Ketiga, memastikan bahwa negara-negara Islam berasaskan sekularisme dan demokrasi atau monarki, bukan pemerintahan Islam, serta membuat ketergantungan yang sangat besar secara ekonomi kepada negara-negara Barat sampai detik ini. Caranya antara lain memberikan pinjaman uang dan kebijakan ekonomi yang liberal. Hal inilah yang melatar belakangi Barat tidak berkenan atas kemenangan demokrasi Hamas pada pemilihan umum 2006. Bahkan Amerika, Uni Eropa, dan Israel melakukan penekanan dengan menutup keran 1 miliar bantuan per tahun yang selama ini memutar roda pemerintahan Palestina. Sikap culas Barat ini sekali lagi menunjukkan politik diskriminatif yang selama ini jadi kritik pemerintahan Barat sendiri. Keempat, mencegah sampai terbentuknya persatuan negara-negara Arab dengan cara membuat organisasi-organisasi regional berbasis kesatuan regional seperti Liga Arab, Persekutuan Regional Afrika Utara, dan Konfederasi Negara-Negara Jazirah Arab yang mencakup Mesir dan Yaman. Negara-negara Teluk disatukan dalam Gulf Cooperation Council, termasuk UGI. Kelima, berusaha menciptakan dan membentuk negara asing dalam wilayah Arab yang membentang antara Gaza Barat, Antakya Selatan, kemudian sampai ke timur hingga sampai ke barat. Kemudian menciptakan potensi konflik di negeri-negeri Islam, baik antar kelompok, maksudnya antar Islam, Islam sekuler, Islam liberal, Islam kebatinan, Islam Sunni, Islam Syiah, dan lain-lain, semuanya diadu domba. Diciptakan suatu suasana konflik. Di samping itu juga menciptakan dan memelihara rezim-rezim diktator. Konflik ini kemudian dijadikan media untuk bisa melakukan intervensi. Penjajahan Palestina oleh Israel dijadikan faktor untuk membangkitkan sentimen nasionalisme Arab. Rezim Arab yang merupakan boneka-boneka penjajah Barat menjadikan isu Palestina sebagai alat untuk mencari popularitas dan memperkokoh kedudukan mereka di mata rakyat meskipun hanya retorika.
biar terkesan rezim Arab tersebut membela Palestina, padahal mereka mendukung sepenuhnya Israel. Keenam, membuat kegaduhan global dengan cara memberikan perlindungan sempurna kepada orang-orang yang dengan sengaja menghujat dan menjelek-jelekan Nabi Muhammad SAW. Perlindungan tersebut dibungkus dengan rapi atas nama hak asasi manusia dan demokrasi. Pada tahun 1988, seorang novelis berdarah Indo-Pakistan, Salman Rushdie, menulis sebuah novel. Judulnya Ayat-ayat Setan kalau diterjemahkan, atau The Satanic Verses. Novel itu isinya menghujat kesucian Nabi Muhammad SAW dan keluarganya. Puluhan nyawa melayang dalam aksi protes terhadap keberadaan novel tersebut. Atas reaksi umat Islam ini, Salman Rushdie seketika mendapatkan jaminan perlindungan kerajaan Inggris dan berbagai kalangan di Barat yang menyatakan dukungannya untuk Salman Rushdie. Pada tahun 2001, Sevisi Naipaul dianugerahkan penghargaan Nobel di bidang sastra karena pernah menulis 2 buku kontroversial mengenai Islam, yaitu Among the Belief and Islamic Journey dan Beyond Belief. Dalam buku tersebut, Naipaul menyebut Islam sebagai bentuk penjajahan yang tidak ada duanya. Ia juga melukiskan dunia Islam seperti perkampungan zombie yang digambarkan dalam kisah-kisah Mandarin. Pada tanggal 30 September 2005, koran Denmark, Jyllands Posten, ikut-ikutan menghujat Islam dengan cara menerbitkan 12 karikatur yang menghina Nabi Muhammad SAW dan kaum muslimin. Fleming Rose, editor budaya koran tersebut, dengan tanpa bersalah mengatakan, Anda orang Islam harus siap dihina. Anda orang Islam harus siap dihina, dimaki, dan diperolok-olok oleh kami orang-orang Kristen supaya Anda bisa diterima di tengah-tengah masyarakat Barat. Ini adalah sebuah pernyataan arogan dan jauh dari nilai-nilai kemanusiaan yang selama ini digembar-gemborkan Barat. Pola seperti ini rupanya kembali terjadi pada tahun 2015. Ketika redaksi mingguan satir Charlie Hebdo yang mempublikasikan lagi gambar-gambar Nabi Muhammad yang kemudian melahirkan insiden penembakan Charlie Hebdo yang menewaskan 12 orang di Perancis. Sahabat Kampung Ilmu yang berbahagia, ketahuilah dengan mesin politiknya, penjajah Barat terus menggunakan saluran berbagai media, baik elektronik maupun cetak, untuk menyebarkan sarana-sarana lainnya. Di antaranya adalah fashion, fun, song, cinema, sex, school, foundation. Insya Allah pada pertemuan yang akan datang kita bahas satu persatu ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Muhammad Ajib.